Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahma, Stambuk B201-19072. Saya dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Sosiologi Modern. Teori Sosiologi Modern merupakan bagian dari teori sosiologi klasik. Teori ini membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi yang mengembangkan teori-teori sosiologi. Namun, untuk mempermudah pemahaman kita, maka perlu dibahas 3 paradigma sosiologi. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Dan yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Berdasarkan paradigma ini, masyarakat dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu suka atau tidak suka. Struktur masyarakat yang mencakup bentuk pengorganisasian, hierarki kekuasaan, dan wewenang, peranan nilai-nilai, peranata sosial merupakan suatu fakta yang terpisah dari individu, namun ikut mempengaruhi individu tersebut. Seseorang anak tidak diperkenankan memberikan sesuatu dengan tangan kiri kepada orang tuanya, tetapi harus menggunakan tangan kanan, sebab diharuskan menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku di masyarakatnya. Contoh penting paradigma fakta sosial digunakan Emile Durkheim. Ia berpendapat bahwa hidup sosial manusia adalah fakta tersendiri yang tidak mungkin dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu dalam masyarakat tersebut. Kehidupan sosial memiliki hukum dan akibat masing-masing, sehingga sosiologi tidak dapat dikembalikan ke psikologi. Memang ada fakta psikis, namun ada juga fakta sosial. 2. Paradigma definisi sosial. Paradigma sosiologi ini tidak berpijak pada fakta sosial yang objektif, yaitu struktur dan peranata sosial, melainkan pada proses berpikir manusia dalam merancang dan mendefinisikan arti, aksi, dan interaksi sosial. Manusia diposisikan sebagai pelaku yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, aksi dan interaksi sosial terjadi karena kemauan manusianya itu sendiri, sehingga tindakan sosial tidak berprasangka pada struktur-struktur sosial, namun pada definisi bersama yang dimiliki oleh masing-masing individu. Contoh penting paradigma definisi sosial ini digunakan oleh Max Weber. Konsep sosiologinya adalah Verstehen atau pemahaman mendalam yang diharapkan dihasilkan oleh sosiologi. Tindakan manusia harus diuraikan berdasarkan perspektif subjektif, dan peneliti sosiologi harus menempatkan dirinya pada alam pikiran orang yang dipelajarinya. Pemikiran Weber dalam tulisannya yang berjudul Inti Semangat Kapitalisme dan Inti Semangat Calvinisme, ia menunjukkan kemiripan antara nilai-nilai kapitalisme dengan cara orang yang menafsirkan nilai-nilai agama tertentu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dipahami dari cara subjek atau manusia berpikir dan bukan nilai-nilai sosial sebagai kenyataan objektif. 3. Paradigma perilaku sosial. Paradigma sosiologi ini tidak berpijak pada perbuatan sosial manusia atau manusia yang berinteraksi. Perbedaan yang spesifik dengan paradigma definisi sosial yakni terdapat penekanan pada pendekatan objektif empiris. Alasan yang mendasarinya karena hanya perilakulah yang dapat diamati dan dipelajari dari luar. Fokuskan kajian dalam paradigma ini adalah pada perilaku dan perulangan perilaku. Manusia dipandang sebagai makhluk yang perilakunya dipengaruhi, sehingga bisa dimanipulasi melalui indoktrinasi. Contoh penting paradigma ini adalah teori pertukaran yang dikemukakan oleh Georgi Humas. Dalam teori tersebut, manusia digambarkan sebagai makhluk yang selalu bertindak sesuai dengan kepentingan sendiri. Sehingga pokok kajian sosiologi berdasarkan paradigma perilaku sosial adalah memahami kepentingan-kepentingan manusia, mendalami keyakinan serta kebebasan manusia dipandang semata-mata sebagai mitos.
Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Maaf apabila jika ada kesalahan, karena saya di sini sebagai mahasiswa masih belajar. Terima kasih sudah menonton video pemaparan saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup!